Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu dosen mata kuliah Kewarganegaraan, yaitu Ibu Siti Hadianti Dini Islamiyah Jati MPD. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu pengertian dan sejarah Pancasila. Sebelum dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya Vita Zamilah, Saya Ulfa Andriani. saya Siti Musyrifah. Saya Baroka. Baiklah, selamat menyaksikan. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai pokok akal bagi warga negara Indonesia. Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terdapat 5 sila dalam Pancasila. Setiap silanya memiliki nilai-nilai tersendiri. Nilai-nilai tersebut sekaligus sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai Pancasila berkembang sebagai nilai dasar dan puncak budaya bangsa yang dirumuskan dan ditetapkan melalui pemikiran para tokoh sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Proses lahirnya Pancasila menjadi sejarah yang tidak akan pernah terlupakan oleh bangsa Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila berarti 5 asas atau 5 dasar atau 5 sila. 5 sila tersebut yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah Pancasila. Sejarah perumusan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian, Soekarno memberi istilah dasar negara dengan nama Pancasila. Menurut Profesor Mr. Muhammad Yamin, perkataan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 suku kata dan mengandung 2 macam arti, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya batu sendi, alas atau dasar. Berikut ini kronologi penyusunan Pancasila oleh BPUPKI dari awal sidang hingga menjadi ideologi negara yang dipakai saat ini. Simak uraiannya. 1. Sidang 29 Mei 1945. Dalam sidang ini, Muhaymin mendapat kesempatan pertama untuk berpidato dan menyampaikan 5 sila yang diusulkannya, yaitu peri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan bagi rakyat. 2. Sidang 31 Mei 1945. Setelah BPUPKI menyelenggarakan sidang pertama, 2 hari kemudian diadakan lagi sidang yang membahas perumusan Pancasila ini. Pada kedua sidang ini Supomo menyampaikan usulannya, yaitu 5 asas negara, antara lain keseimbangan lahir batin, persatuan, musyawarah, kekeluargaan, serta keadilan rakyat. 3. Sidang 1 Juni 1945. Sehari setelah sidang kedua, sidang ketiga dilaksanakan dengan pidato dari Soekarno mengenai usulan asas negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme, kemanusiaan, mufakat, demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. 4. Sidang Panitia 9, 22 Juni 1945. Pada sidang ini, naskah rancangan pembukaan UUD Piagam Jakarta atau Jakarta Karta telah berhasil dirumuskan oleh Panitia 9. Isinya yaitu: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2.
kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Sidang 18 Agustus 1945. Pada sidang kali ini, sila pertama dari Pancasila yang sudah diproklamasikan diubah menjadi Ketuhanan YME oleh Muhammad Hatta. 6. Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Setelah Pancasila diproklamasikan pada tanggal 18 Agustus 1945, masih banyak keberagaman pengucapan, perumusan dan pembacaan dari isinya. Maka dari itu Soeharto menetapkan instruksi tentang rumusan Pancasila. Hal dari rumusan yang baru tidak berbeda dengan yang sebelumnya. Hanya saja ada perubahan pada poin pertama yang menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena Soeharto menganggap keberadaan Tuhan hanya satu, dan hal itu kembali kepada kepercayaan masing-masing individu. Instruksi Presiden mengenai rumusan Pancasila ini berlaku dan dipakai oleh masyarakat Indonesia hingga hari ini. Dan terakhir kesimpulan, Pancasila merupakan dasar negara dan juga menjadi filsafat hidup bangsa Indonesia sejak dulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak terlepas satu sama lain melainkan kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara maupun sebagai filsafat hidup bangsa.